Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. فيجعلنا من حزبهم يرزقنا من عبدهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam. Semua sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz sudah kita bahas. Maka wajib, penting kalian mengerti tentang hukum akal, mengerti tentang apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Karena semua yang berkaitan sifat Allah dan sifat para Rasul untuk kita ketahui tidak lepas dari mengetahui yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Orang yang enggak mengetahui wajib, mustahil, dan jaiz, kata Imam Haramain, sama seperti orang yang tidak berakal. Kalau ibaratnya TV itu ada warnanya 3. Ada R, G, B. Red, blue, green. Merah, biru, sama hijau. Ketiga warna ini nanti akan membentuk semua warna-warna yang lain. Kalau satu warnanya putus, nanti yang kelihatan satu doang merah semua atau hijau semua. Makanya orang yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz kok ngertinya wajib doang, nanti semuanya kelihatannya wajib aja, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang jaiz. Atau kok ngertinya jaiz doang, ya jaiz semua, nggak wajib, nggak mustahil. Jadi orang itu harus ngerti tiga-tiganya, ngerti yang wajib, ngerti yang mustahil, ngerti yang
jais. Ibarat TV lengkap tuh, birunya ada, merahnya ada, hijaunya ada, nanti jadi TV yang sempurna gambarnya. Jadi kalau mandang sesuatu nggak pakai 3 ini, ibarat kamu kehilangan satu warna, nanti hilang semua pandangan kamu, ya. Jadi dengan 3 inilah kita akan mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Dan gak cuma sebatas itu, sampai nanti kita akan mengenali semua ayat-ayat Al-Quran, semua hadis-hadisnya Rasulullah. Itu gak lepas dari yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini secara ilmu tauhid dipandang dari arah hal tersebut. Setelah selesai membahas tentang uluhiyah dan nabawiyah, maka yang termasuk pula harus kita imani, kita i'tiqadkan adalah bab sam'iyat, yang berkaitan sama semua yang kita imani berdasarkan beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tammatil khamsuna aqidatan bi adillatiha, maka kita telah sempurna mengetahui 50 akidah beserta dalil-dalilnya syarifah yang mulia. Wal nadhkur syai'an, lalu musannif akan menyebutkan sesuatu mimma yajibu i'tiqaduhu, dari apa yang wajib diyakini, minal umur lati adillataha sam'iyat, yang wajib kita ketahui yang mana dalilnya bukan dalil akli tapi dalil sam'i, dalil yang kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sungguhnya yajibul iman, wajib kita mengimani, bi anna, bahwa sungguhnya li nabiyina, bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam, haudon, beliau memiliki haud. Haud itu telaga, disebut telaga Kausar, telaga yang ada di akhirat nanti, yang mana siapa yang meminumnya tidak akan lagi merasakan haus, tidak akan lagi merasakan lapar untuk selama-lamanya. Nanti andai dia kok dimasukin neraka, ya di neraka nggak ada hausnya, nggak ada laparnya. Dia masuk surga ya sudah nggak ngerasain lapar dan haus. Makan ya makan aja sepuasnya, nggak ada orang makan kenyang di surga, nggak ada. Karena kenyang itu jadi apa? Penghalangnya orang makan, manek. Nanti istri kamu masak makanan enak, lagi enak-enaknya, kenyang, berhenti udah. Di surga nggak ada kenyang, nggak ada. Maka kamu boleh makan sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya. Di mana letak haudnya Nabi? Di mana letak telaganya Nabi? Ulama berbeda pendapat. Ini wajibnya itu iman bahwa Nabi itu punya telaga. Tapi ini juga nggak masuk dalam rukun iman, enggak. Ini adalah tambahan yang harus kamu yakini melalui berita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan minum telaganya Nabi nanti? Banyak orang yang dijanjikan akan minum dari telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjaga telaganya Nabi? Ya anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan di sekitarnya nanti tuh. Maka nanti orang yang ikut perahunya Nabi, ikut perahunya anak cucu Nabi akan dipanggil nanti, ya, masuk kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mendekati kepada telaganya Nabi Muhammad. Kalau enggak bagaimana? Ya memanggil siapa? Wong itu punya Nabi. Nanti mau nongol sendiri, ya enggak diundang.
Yang diundang siapa? Bang Aldo yang manggil nanti tuh. Makanya nanti tiketnya ya melalui cinta sama keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang ngaji tauhid itu nanti cintanya sama keluarga Nabi itu cinta yang dengan ilmu gitu. Bukan cinta yang dengan nafsu, bukan. Karena tahu haknya Nabi, tahu kemuliaan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan dalam hadis, orang yang di dalam Ramadan dia memberi makan orang lain yang berpuasa hingga dia kenyang, kata Nabi, nanti akan aku berikan hadiah minum dari air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya orang-orang yang akan diberikan kenikmatan berupa minum air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun banyak lagi yang lain yang dijanjikan Nabi akan diundang untuk masuk dalam telaga tersebut. Di telaga Nabi ini terdapat minuman yang rasanya seperti seluruh minuman surga. Berbagai macam rasa ada di telaganya Nabi Muhammad. Minumnya dengan apa? Ada cawan-cawan yang terbuat dari emas yang ada di sekitar telaganya Nabi, yang disiapkan untuk orang yang dipanggil akan diberikan minum dari air telaga tersebut dengan cawan-cawan emas yang ada di sekitarnya. Cawannya yang bikin siapa? Pabrik, order gitu. Ya dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keyakinan ini kita meyakini bahwa seluruh yang ada di dunia juga itu diciptakan oleh Allah secara hakikatnya. Wal jahlu bi kauni ba'da sirat au qablahu la ya'dzur. Adapun orang yang tidak mengetahui tentang telaganya Nabi, apakah telaganya itu setelah menyeberangi jembatan Sirat atau sebelum jembatan Sirat, dikatakan la ya'dzur. Tidak menjadi orang yang keyakinannya rusak, nggak berbahaya. Maka ada ulama yang mengatakan telaga itu letaknya sebelum jembatan penyeberangan. Jadi setelah orang dibangkitkan dari kubur, maka manusia akan berada dalam keadaan kehausan. Kayak kamu bangun tidur lah, rasanya apa? Haus, lapar. Maka nanti orang yang kehausan itu, kelaparan itu, yang termasuk kelompoknya Nabi akan diundang untuk minum dari telaganya Nabi SAW. Kenapa? Karena telaganya Nabi itu sumbernya langsung dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan letaknya sebelum jembatan. Ada yang mengatakan kalau letaknya sebelum jembatan berarti harus menyeberangi neraka. Karena jembatan itu bawahnya adalah api neraka. Setelah itu baru surga. Lah nyambungnya gimana? Nanti pipanya gimana? Lo kira pakai pipa pralon nyambungnya? Maka yang memikirkan hal itu meyakini bahwa telaga itu berarti letaknya setelah jembatan gitu. Karena telaga itu bersambung dengan telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulama lain mengatakan enggak, letaknya sebelum jembatan. Jadi beda pendapat nih, kamu boleh meyakini sebelum jembatan atau setelah jembatan Shiratal Mustaqim. Tariduhu al-khalaiqu yaumal qiyamah. Maka makhluk-makhluk nanti akan mendatangi kolam tersebut pada hari kiamat.
Siapa makhluknya? Ya orang-orang yang diundang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena haud tersebut haud yang disiapkan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan bahwa ghairul kautsar, dan telaga itu bukanlah telaga al-kautsar alladzi huwa nahrun fil jannah, yang merupakan sungai yang ada di dalam surga. Sumbernya dari situ gitu. Menjadi telaga yang disiapkan Allah untuk telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kan inna a'toina kal kautsar. Dikatakan Nabi itu diberikan sebuah telaga, diberi oleh Allah banyak, hingga sampai kausar pun diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sumbernya dari situ, maka dari sinilah orang beda pendapat lah. Kalau sumber dari situ, lewat nerakanya gimana nih? Udah nggak usah kamu pikirkan. Kayak ada 5 sungai di dunia, sungai Nil, apalagi sungai apa? Tifar, terus ada 5 sungai itu yang dikatakan bersumber dari surga. Nyambungnya gimana? Ya nggak usah kamu pikirin. Itu yang penting kamu percaya sama sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungai-sungai itu langsung sumber mata airnya dari surga, yang mana nggak akan ada habisnya. Maka nanti akan jadi tanda kalau sungai-sungai itu mengering, tandanya akan kiamat gitu. Jadi yang pertama ini adalah berita dari Nabi. Kalau nggak pakai berita gimana? Ya nggak bisa dipikir, kamu nggak akan tahu hal ini. Seperti berita tentang malaikat, tentang jin, itu diantara berita yang kita peroleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nggak dari Nabi, kamu nggak akan dapat berita tersebut, nggak bisa dipikirkan. Setelah Nabi beritakan, baru kita tahu, oh ternyata Allah punya makhluk yang namanya malaikat, punya makhluk yang namanya jin. Makanya nggak perlu kamu ngintip jin pakai apa? Teropong, kamera, pengen lihat dunia lain. Ngelihat jin, ngelihat malaikat pakainya kuping. Jangan pakai mata, jangan pakainya kuping. Kenapa? Itu berita sam'iyat, berita yang kita dengar dari beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan diantaranya pula yang wajib kita i'tiqadkan, kita yakini, Anahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah fil fasril qadha. Bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, pada faslul qadha, yaitu hari penentuan yang memisahkan manusia, mana yang masuk kelompok kanan, mana yang masuk kelompok kiri, mana ashabul yamin, mana ashabul shimal. Maka di masa itu orang-orang akan semua berusaha ikut kepada benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khina taqifun nas, ketika semua manusia berdiri, wa yatamannawna al-insirafa, dan berangan-angan untuk berpaling dari padang mahsyar. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun itu 1000 tahun dunia, apa 1000 tahun akhirat. Kalau 1000 tahun akhirat, ya kali 1000 lagi. Karena satu hari
di akhirat sama kayak 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama kayak 1000 tahun di dunia. Nah, kalau 1000 tahun akhirat, ya dikali aja. Berapa lamanya seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan di padang itu manusia dalam keadaannya masing-masing sesuai amalnya. Ketika mereka meninggalnya belum bertaubat kepada Allah, maka mereka akan mengalami hal sesuai keadaannya di dalam kubur. Di kuburnya kok disiksa, ya bangkit akan seperti dalam keadaan kematian yang tanpa mengalami taubat, tanpa mengalami ampunan dari Allah. Tapi kalau yang mati ini sudah taubat, maka akan bangkit dalam keadaan yang lebih baik. Maka mereka akan dikumpulkan di padang tersebut selama 1000 tahun dalam keadaan yang berbeda-beda antara satu manusia dan manusia yang lainnya. Hingga manusia semua dalam kepayahan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, hingga mereka sampai berangan-angan ingin dipindahkan dari tempat itu walau linnar, walaupun segera masuk ke dalam neraka. Padang mahsyar saja begitu mengerikan, apalagi neraka. Saking mereka itu nggak tahu neraka kayak apa, sudah mengalami kepedihan di padang mahsyar, pindahin saja ya Allah walaupun ke dalam. Ntar kalau ke neraka, waduh nggak jadi ya Allah, balik lagi aja lah ke padang mahsyar. Kenapa? Saking dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, hingga nanti semua manusia setelah 1000 tahun di situ diberi ilham oleh Allah untuk minta pertolongan kepada para nabi-nabi. Maka datanglah, dikatakan pemimpin manusia mencari keberadaannya para nabi. Datang ke nabi yang satu, ke Nabi Adam alaihissalam, minta, wahai Nabi Adam, engkau kan bapaknya manusia, engkau diciptakan langsung oleh Allah, tolong mintakan kepada Allah agar kami segera diberi keputusan. Ini mau di mana posisi kami ini? Mau di neraka atau mau di surga? Mau selamat atau enggak selamat? Biar ada segera keputusan. Yang diharapkan hanya itu, diputuskan tentang nasibnya. Kalau dibiarkan di padang mahsyar terus, akan tambah menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Dikatakan ada yang sampai tenggelam, semata kakinya tenggelam sampai perutnya, ada yang tenggelam, ada yang sampai dia tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Ada yang datang ke padang mahsyar dalam keadaan separuh mukanya tengkorak, separuhnya manusia. Ada yang seluruh kulit-kulitnya hilang, ada yang dagingnya hilang, ada yang datang dalam keadaan bau yang luar biasa hingga orang nggak mau mendekat dengan dia nih. Datang dalam keadaan menanggung sesuai dosanya masing-masing. Maka keadaan itu membuat mereka putus asa, begitu sengsara, hingga mereka ingin mendatangi nabi-nabi untuk minta syafaat. Apa kata Nabi Adam? Saya nggak punya hak bicara. Saya nggak punya hak untuk bicara. Karena pada masa itu nggak ada yang berani bicara kecuali yang diberi hak untuk ngomong oleh Allah. Bahkan seluruh nabi yang lain nggak ada yang berani ngomong, ya Allah, ini umat ya Allah tolong. Nggak ada satupun nabi yang berani ngomong. Hingga dikatakan dalam hadis, nafsi, udah, kamu ngurus urusan kamu, saya tak ngurus urusan saya.
Bukan berarti para nabi nggak bisa ngasih syafaat, bukan. Maksudnya masa itu dia belum diberi hak bicara oleh Allah, gitu loh. Bahkan wali-wali, bahkan orang soleh, para guru-guru, para orang tua apalagi belum diberi hak untuk berbicara. Nanti ketika Allah sudah kasih hak untuk bicara, maka mereka bicara. Ya Allah, ini selamatin ya Allah, ya. Ini ya Allah, ya. Ketika sudah diberi hak untuk bicara. Selagi belum diberi hak untuk bicara, nggak ada satupun para nabi yang berani bicara. Dari Nabi Adam nggak berhasil, pindah ke Nabi Idris, pindah ke Nabi Nuh. Dari nabi yang satu ke nabi yang lain dikatakan 100 tahun. Untuk nyari nabinya itu 100. Kenapa? Alamatnya di mana? Gak ada gang, gak ada lontrong, gak ada jalan. Dan mau nyarinya gimana? Nanya sini, nanya sana, terus mana nabi yang lain, terus sampai ketemu nabi yang satu ngomong, saya nggak punya hak bicara, nafsi. Jangan diartikan saya punya dosa banyak, jangan begitu ngartinya. Ntar akhirnya kita paham nabi dan umat nggak ada bedanya. Nabi punya dosa, kita punya dosa. Nabi Adam kok nggak bicara, kenapa? Nggak diberi hak bicara. Gitu, bukan dosa Nabi Adam kan banyak. Kok kayak dosa saya, dosanya banyak. Kalau saya dosanya banyak, Nabi Adam kok dosanya banyak, gimana? Semua nabi maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Artinya Allah mengampuni semua kesalahan nabi yang terdahulu dan yang belakangan. Tandanya mereka diberikan oleh Allah prioritas sebagai orang yang suci, orang yang dijaga dari satu dosa, hingga tidak akan ada hisab untuk para nabi. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, jawabannya sama. Nabi Nuh pindah ke nabi yang lain sampai ke Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Ente kan Khalilullah, Nabi Ibrahim, ini kekasihnya Allah. Sama. Saya nggak diberi hak untuk bicara hari ini. Faslul qadha, masa penentuan, masa pengambilan keputusan, nggak ada yang dikasih hak untuk bicara. Sampai satu nabi ke nabi yang lain, sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, kalau kamu punya sesuatu, kamu simpan di dalam kotak, lalu kamu tutup kotaknya, kamu kunci. Kalau kamu ingin ambil sesuatu dari kotak itu, caranya gimana? Ya cari kuncinya, buka kuncinya, nah, bisa kamu ambil sesuatu. Kalau kamu pengen dapat syafaat, pertolongan, cari yang punya hak bicara hari ini, yang punya kunci untuk ngasih syafaat. Siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelompok mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai sama Rasulullah, maka Rasul menyambutnya. Mari sini. Semua disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u, maka Nabi memberikan syafaat fi insirafihim minal mawaqif. Yaitu rupanya apa? Semua kelompok-kelompok yang dipilih oleh Nabi akan dipindahkan dari tempat tersebut. Setelah datangnya manusia ke Rasulullah, maka Rasul baru bicara kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada mereka. Maka Allah ngasih izin, Muhammad ngomong, yang mau ente pilih mana pilih, yang mau ente tolong mana ambil. Semua urusan kamu, pilih orang-orang yang kamu sukai.
Maka pada masa qadha itu fayashfa'u nabi, maka Nabi ngasih syafaat dengan apa? Memilih kelompok-kelompok yang iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu hati kita. Nabi tahu mana orang yang munafik, yang cinta sama Rasulullah, yang pura-pura cinta, yang enggak cinta, Nabi tahu. Hingga semua kelompok pingin ikut kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itu semua dipindahkan, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada. Tapi nggak semuanya masuk kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kelompok tersendiri yang berjalan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain berjalan dengan kelompoknya yang lain. Semua pingin masuk kelompok Nabi, Nabi mencegahnya. Ini bukan kelompok saya. Kenapa? Nabi tahu mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang enggak cinta sama Rasulullah, mana yang enggak cinta dengan sesungguhnya. Nabi tahu hati mereka. Hingga banyak kelompok yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini umatmu, saya dulu pernah ngaji ya Rasulullah, saya pernah bangun majelis, saya pernah begini, pernah begini. Kata Rasulullah, mana buktinya? Rasul tahu bagaimana hati mereka. Ketika dilihat nggak ada tanda di hati mereka yang menunjukkan dia orang yang bisa masuk kelompoknya Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan. Hingga Nabi berangkat dengan kelompoknya, kelompok yang banyak, yang dikatakan sepertiga isinya, 2/3 isinya surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh nabi-nabi yang lain semuanya ada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, ikut kelompoknya Nabi. Hingga umatnya nabi-nabi yang lain dipilih untuk pula ikut kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u fi insirafihim, maka Nabi memberikan syafaat dengan apa? Memindahkan mereka semua minal mawaqif, dari tempat perkumpulan, tempat berdirinya mereka, yaitu padang mahsyar. Wahadihi, maka syafaat yang pertama ini syafa'atu, yaitu syafaat pertolongan mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan Allah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadhihi syafa'atu mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masa itu yang diberi hak untuk bicara, meminta kepada Allah, memindahkan mereka semua adalah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud, kata Allah apa? Irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepalamu. Sekarang bukan lagi waktunya untuk sujud. Fashfa' tu syafa'. Berilah syafaat orang-orang yang mau kamu pengen kasih syafaat. Maka Nabi memilih. Semuanya dipindahkan, tapi yang masuk kelompok Nabi dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu haknya Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syafaat yang pertama ini namanya apa? Syafaatul Udzma. Syafaat yang pertama, syafaat yang azim, disebut namanya Syafaatul Udzma. Maka pada masa itu Allah memberi Nabi kedudukan namanya Maqamal Mahmud, kedudukan yang terpuji, manusia yang terpuji. Al-Mahmud, yang seluruh manusia, enggak yang di kelompoknya Nabi, enggak yang di luar kelompok Nabi, semua berterima kasih sama Nabi dan memuji Nabi Muhammad SAW untuk berterima kasih
terima kasih udah minta kepada Allah agar kami dipindahkan dari padang mahsyar ini ke tempat yang lain. Dipindah kemana? Dipindah ke tempat persidangan. Setelah di situ nanti baru akan ada keadaan yang berbeda dari keadaan di padang mahsyar. Sudah lebih adem, sudah lebih enak, sudah lebih tentram. Terus barulah nanti mulai persidangan. Sidang yang pertama apa? Di sidang dulu ada masa namanya masa di mana manusia akan menuntut manusia yang lainnya. Ya Allah, dulu dia berbuat zalim sama saya, ya Allah. Dulu dia jahat sama saya, ya Allah. Dulu dia pernah bunuh saya, ya Allah. Mukul saya, ya Allah. Menyakiti saya, ya Allah. Dulu dia makan tempe 2 bilang 1, ya Allah. Itu masa itu semua tuh. Semua akan didatangkan oleh Allah, saling menuntut satu sama lain. Hingga selesai semuanya, baru ada persidangan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga amal-amalnya akan dihitung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya apa? Maqamal Mahmud. Kapan mulai Maqamal Mahmud? Mulai manusia digiring, dipindahkan dari padang mahsyar, tidak henti-hentinya manusia memuji dan berterima kasih sama Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai semuanya masuk surga dan masuk neraka. Selagi masih ada yang di luar, terus masih muji-muji Nabi. Untung ada Muhammad yang dipindahi dari padang mahsyar. Makasih. Untung ada Nabi Muhammad. Untung ada dia. Terus pujian ini akan terus muncul sampai semua manusia habis di luar, semuanya masuk surga atau masuk, barulah berhenti yang namanya Maqamal Mahmud. Ini namanya Maqamal Mahmud yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Maqamal Mahmud yang dipahami oleh Mu'tazilah atau orang-orang di luar Ahlus Sunnah yang mengatakan Maqamal Mahmud pahamnya mereka bahwa Nabi nanti akan didudukkan di sampingnya Allah. Penganten duduk bareng di singgah sananya Allah. Di singgah sananya Allah itu gede, tapi cukup berdua gitu maksudnya, pelaminan lah gitu. Jadi bukan 2 kursi, bukan 1 kursi, tapi buat berdua Allah. Dan itu namanya maqamal. Kita enggak mengimani yang begitu. Kita mengimani maqamal mahmud itu adalah di mana Nabi dipuji oleh seluruh manusia, mau kafirnya, mau mukminnya, mau jinnya, mau yang munafik, mau yang iman, semua muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berterima kasih telah dipindahkan dari padang mahsyar. Yang tadinya mereka berangan-angan, udah ya Allah pindahin saja walaupun sampai ke neraka, ternyata dipindahkan dengan mudah ke tempat yang aman oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat yang lain. Syafaat Nabi nggak cuma satu itu syafaat yang khusus namanya. Syafaatul Udma, syafaat yang paling agung, yang paling azim, yang khusus diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi lainnya nggak punya hak untuk minta hal itu. Maka semua nabi ketika didatangi oleh umat-umat ngomong, saya nggak punya hak untuk itu. Yang punya hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam tahu nggak kalau syafaat Udma milik Nabi Muhammad? Kenapa kok diopernya ke Nabi Nuh? Nggak dioper langsung ke Nabi Nuh, tahu nggak? Kenapa ngopernya ke Nabi Ibrahim?
Kok nggak dioper langsung? Kenapa? Karena semua nabi ditampakkan kemuliaannya, gitu loh. Bahwa semua nabi itu punya kemuliaan. Jangan dianggap oh yang mulia hanya Nabi Muhammad saja. Semua nabi tetap punya kemuliaan. Hanya saja mereka semua tidak diberi hak untuk bicara pada masa itu. Yang punya hak bicara hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang ngomong, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat syafaatul udma, ya Allah. Gak usah diminta, dikasih semua. Orang kafir juga dikasih. Jangankan ente yang mukmin, yang kafir aja dikasih, dipindahkan. Mintanya apa? Mudah-mudahan ketika dipindahkan masuk kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diminta itu. Bukan hanya minta kebersyafaatnya saja, syafaatul udma, tapi minta ketika dipindahkan nanti dari padang mahsyar, minta akan bisa masuk kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus syafaat yang lain juga dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dimiliki nabi-nabi yang lain. Ini baru nih, Rasulullah punya syafaat, nabi-nabi yang lain juga punya syafaat, bahkan para wali, orang-orang soleh, orang tua, para guru-guru punya syafaat, tapi bukan syafaatul uzma. Apa diantaranya? Syafaat Nabi dalam hal memasukkan segolongan orang ke dalam surga tanpa hisab. Ketika semuanya digiring masuk kelompok Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Nabi milih, kamu sini, masuk duluan, tanpa lewat masa persidangan. Ini yang istimewa. Prioritas. Nabi yang milih, kamu masuk. Ini namanya Nabi akan milih orang-orang yang khusus. Rupanya dikatakan 70.000 orang dipilih oleh Nabi untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Cuman 70.000. Yang 70.000 satu orang ini nanti punya hak bawa orang lain lagi. Ente pilih. Nah, sampai kelompok-kelompok ini dikhususkan untuk masuk surga sebelum dihisab. Maka mereka akan masuk surganya duluan. Lewat mana? Pintu belakang. Ya pintu masuk surga nggak ada pintu belakangnya lo kira? Nggak pakai ngantri, enggak. Kenapa? Pintu depan dibuka untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya yang lain. Kok Nabi nggak lewat situ? Kenapa? Oh ya burak yang lain, ntar gimana? Mau ikut siapa yang lain? Ini prioritas khusus namanya. Dikhususkan untuk langsung melalui pintu belakang masuk ke surganya Allah duluan tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita semua masuk kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus syafaat yang kedua lagi yang punya Nabi Muhammad pula, yaitu syafaat dalam hal tidak memasukkan sekelompok orang ke neraka setelah mereka berhak masuk ke dalam neraka. Setelah diputuskan neraka, maka Nabi minta kepada ya Allah, angkat ya Allah, hapus putusannya, bebaskan dari api neraka. Maka dimasukkan lagi oleh Nabi ke dalam surga. Ini setelah dihisab. Beda nih, kalau tadi sebelum dihisab langsung dia masuk surga. Ada yang setelah dihisab diputuskan masuk neraka, maka Nabi meminta Allah untuk membebaskannya dari keputusan masuk neraka.
Ini pula khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat dalam hal mengeluarkan segolongan orang dari neraka setelah mereka berhak untuk tidak keluar dari neraka. Setelah diputuskan masuk, dimasukkan, maka Nabi mengangkatnya. Maka dikatakan manusia yang paling sibuk nanti di dalam padang mahsyar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang lebih sibuk dari Rasulullah, gak ada. Kenapa Rasul gak mau masuk ke surga sebelum umatnya semuanya dapat jaminan masuk? Hingga ketika ada yang lewat jembatan nih, Nabi nunggu di ujung jembatan. Ada yang masuk, Nabi langsung ikut masuk. Ya Rasul, ya Allah, angkat. Ini hak-haknya Nabi memilih siapa ahli yang akan diangkat. Ada yang diputuskan untuk masuk neraka, Nabi minta, ya Allah, putuskan ke surga. Hapus putusannya, dibebaskan dari putusan masuk neraka. Ini 3 keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW selain syafaatul uzma. Syafaat lainnya apalagi? Banyak lagi. Menaikkan derajatnya orang di surga. Yang tadinya surganya bawah dinaikkan. Ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang tadinya nerakanya berat diringankan. Yang tadinya masuk neraka dibebaskan. Ini juga ada haknya orang-orang yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Yang mau masuk surga digagalkan, dimasukin neraka. Juga ada itu siapa? Ya orang-orang yang punya hak juga. Kayak seorang istri yang nggak mendapatkan pendidikan dari suaminya, anak yang nggak diajarin suaminya. Ketika suaminya mau masuk surga, ya Allah, saya di neraka, sementara suami saya masuk. Gagalkan ya Allah masuk. Kenapa? Saya masuk neraka karena saya nggak diajarin untuk tahu agama, nggak diajarin ilmu, nggak diajarin. Maka suaminya diseret masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kawan bisa nolongin kawannya untuk keluar dari neraka. Ketika kamu punya kawan, biasa kumpul bareng. Kalau ada yang senang-senang, kamu ingat kawan kamu, dicari kawannya. Ketika di surga semuanya kumpul, kawan-kawan kamu nanya, si fulan di mana fulan? Kok nggak ada, cari. Surga sono nggak ada, surga sono nggak ada. Coba di neraka ada nggak? Nah, nanya malaikat, mau nanya kawan saya fulan di mana? Malaikat buka daftar neraka. Ada tuh di neraka. Oh, samperin, minta ya Allah angkat untuk masuk ke surga. Ini ada kawan-kawan yang istimewa yang bisa mengangkat kawannya lain untuk masuk surga bersama mereka. Makanya kalau milih kawan yang baik, yang ingat kita dalam keadaan baik, nggak cuma ngingetnya ngajak yang jelek. Kalau pas mau nih malam 21 acaranya di Empang, ayo ajak diajak. Oh ini ada maulid, ada kebulinya, fulan mana aja. Nah, begitu. Jangan yang pas mau jelek, oh si fulan aja nih. Gak ada fulan nggak enak rasanya, nggak ada lu nggak rame dah. Wah ini yang ruwetnya begini, jangan dikawanin ya begitu. Ya, ini macam-macamnya syafaat, dan ada syafaat yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini iktikad yang kedua yang merupakan berita. Yang kita tahu hal itu melalui beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis. Wa mimma yajibu i'tikaduhu, dan yang wajib diiktikadkan juga anal wuqu'a fil kaba'ir ghairu mukaffirin
la yujibul kufra, bahwa sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar yang tidak berkaitan sama i'tiqad maka tidak wajib dikafirkan. Maka kata Nabi apa? Syafaatku li ahlil kabair, untuk orang yang punya dosa besar. Di antaranya syafaat Nabi itu bagi orang-orang yang punya dosa-dosa besar tapi masih mau sholat, masih mau sholawatan, masih mau ikut maulid. Nah ini nih ada kemungkinan dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada di Indonesia kok ada orang kerjanya minum arak, kerjanya judi, kerjanya zina, patuhnya sebadan, maulid kok hadir, jangan dilarang. Ini mereka yang punya hak dapat syafaatnya Nabi Muhammad kelak di akhirat. Ketika mereka nanti butuh, Nabi akan tahu, oh ini pernah hadir maulid, di hatinya ada cinta, di hatinya ada harapan selamat, diangkat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang punya dosa besar, ngelakuin dosa tiap hari, maksiat tiap hari, selagi itu enggak ranahnya keyakinan, enggak mencong i'tiqadnya, tidak boleh dikafirkan. Enggak pernah sholat seumur hidup, enggak kafir. Enggak pernah puasa seumur hidup, enggak kafir, asal di hatinya masih meyakini sholat itu kewajiban, puasa itu kewajiban. Maka dia meninggalkannya karena malas, meninggalkannya karena belum mau mengerjakan, tapi di hatinya yakin bahwa dia dalam keadaan berdosa, maka orang tersebut tidak boleh dikafirkan. Gitu. Jangan dikit-dikit kayak orang Wahabi, orang Mu'tazilah yang mengatakan orang yang zina nggak tobat-tobat kafir, nggak ada begitu. Makanya kita ini menghukumi dosa itu, haram itu ada haram yang maknanya dia hanya melangkah kepada dosa, ada yang haram maknanya melangkah pada kekafiran. Kalau sudah berkaitan sama i'tiqad, keyakinan, maka dia nggak cuma dosa tapi sampai kepada murtad atau kafir. Selagi nggak melanggar i'tiqad tetap lurus, maka tetap dia disebut orang yang beriman. Wa yajibu taubatu halan. Maka orang yang punya dosa besar ini wajib bertaubat saat itu juga ketika dia melakukan kesalahan. Nggak boleh taubatnya tarlah belakangan lah, setelah saya nanti udah tua baru mau taubat. Itu bisikan setan. Setan itu bisikin kita macam-macam. Hati-hati nih. Kata setan, ente ngapain tobat sekarang? Besok maksiat lagi, ntar tobat lagi, terus maksiat lagi. Tobatnya ntar aja, sudah tua baru tobat. Itu setan tuh begitu, ngasih begitu. Jangan ikut bisikan setan. Setan kalau mau tobat sekalian, selesai berhenti gitu. Jangan hari ini tobat, besok maksiat, tobat maksiat. Kata Zainuddin namanya tobat apa? Sambel. Makan sambel pedes tobat. Ini sambel tobat besok nanya lagi, ini nggak ada sambelnya. Lu kemarin katanya tobat. Iya nggak sambel nggak enak. Jadi wajib orang yang berbuat maksiat segera bertaubat halan minul dunubi walau sogirotan, walaupun dosanya dosa kecil. Setiap itu perkara yang berdosa wajib segera ditaubati. Lah besok maksiat lagi nggak ada urusan, sekarang yang penting taubat. Karena kewajibannya orang yang maksiat taubat. Selagi kamu masih mau taubat, kamu masih dalam keadaan kebaikan.
Tapi kalau sudah mengatakan nggak perlu taubat, nah ini yang bisa sampai pada kekafiran. Kalau ngomong nggak perlu taubat berarti nggak ngakuin kesalahan. Kalau nggak ngakuin kesalahan, ya nggak usah nunggu nanti. Orang yang 3 hari nggak sholat itu kafir. Orang yang 3 kali nggak jumatan itu nggak usah nunggu 3 jumatan, kelamaan. Sekali jumatan saja kalau kamu ngomong nggak perlu, nggak wajib, udah hukumnya kafir. Ini alal mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad yang disepakati oleh para ulama. Walaupun dosa kecil itu wajib ditaubatin. Walaupun ada pendapat kalau dosa-dosa kecil akan digugurkan oleh Allah dengan amal-amal yang lain. Kamu wudhu, dosa-dosa mata kamu yang kecil-kecil akan luntur. Dosa telinga kamu akan luntur. Dosa tangan kamu akan luntur. Dosa mulut kamu akan luntur. Yang kecil puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang apa itu? Yang kecil, bukan dosa yang gede. Kalau dosa yang gede kayak zina, bunuh orang, riba, ini harus spesial taubat. Gak akan luntur dengan amal-amal yang lain. Ini ada ulama yang disepakati walaupun dosa kecil itu diperintah untuk ditaubatin. Wala yantaqisu taubatu bi'audi ila dzambin, dan tidak menjadi batal taubatnya seseorang dengan dia kembali lagi melakukan dosa. Jangan ikut setan. Percuma, ngapain taubat, nggak diterima taubatnya. Sekarang taubat, besok maksiat lagi, taubat lagi, maksiat, nggak diterima taubatnya, nggak tetap diterima. Jangan ikut-ikut percaya omongannya setan, bisikan setan yang ngomong tobatnya entar aja. Kalau entar aja belum sempat tobat kok mau ngapain deh? Kok dalam keadaan belum sempat tobat. Nah terus gimana kalau saya tobat besok maksiat lagi, tobat maksiat gimana? Iktikadnya harus, ya Allah, hari ini saya tobat. Mudah-mudahan ya Allah ini maksiat saya yang akhir, besok saya nggak maksiat lagi ya Allah. Besok kok maksiat lagi, ya tobat lagi, mau lagi ya Allah. Mudah-mudahan ini maksiat saya yang terakhir ya Allah. Terus begitu sampai kamu malu maksiat gitu. Bukan malu tobat. Gua malu tobat mulu maksiat. Oh aneh nih. Malu kok tobat, malu maksiat. Ya Allah saya malu, ya Allah maksiat, tobat lagi maksiat. Hingga kamu berhenti dari maksiat, lalu betul-betul tobatnya tobat nasuha gitu. Tobat yang enggak kembali lagi melakukan satu kemaksiatan. Bal yajibu li hadza dzambin taubatun jadidatun, maka wajib untuk kesalahan yang baru tadi ditaubatin lagi. Kok dosa lagi, dosa yang baru, tobat lagi. Kok dosa lagi yang baru, tobat lagi. Karena satu dosa wajib dengan satu taubat. Kok dosanya banyak, ya tiap dosa tobat, tiap dosa tobat. Itu kewajiban orang yang melakukan kemaksiatan. Lah kalau tobatnya orang yang meninggalkan sholat gimana? Apa istighfar? Ya enggak, diganti sholatnya. Ya Allah saya meninggalkan sholat ya Allah, bukan astagfirullah, bukan, diganti sholatnya diqadha. Dosanya orang yang ninggalin puasa ya diganti puasanya gitu.
Dosanya orang yang ninggalin haji ya diganti hajinya, ninggalin zakat ya diqadha zakatnya, terus begitu. Nah kalau dosanya saya yang melakukan kemaksiatan sama orang lain gimana? Ya ditaubatin. Taubatnya bagaimana? Minta maaf kepada orang yang kamu maksiati, yang pernah kamu zalimi hartanya, pernah kamu zalimi dirinya, kamu pukul, pernah kamu ambil, pernah kamu minta taubat. Lah kalau orangnya sudah mati gimana, Bib? Nah ini. Ya cari keluarganya. Minta doanya. Keluarganya nggak ketemu, Bib, gimana? Titipin sama Allah. Nah, ya Allah, masukin kotak. Ini saya dulu pernah makan hartanya fulan, ya Allah. Ini saya kembalikan, ya Allah, titip. Kalau nanti fulan nagih, bayarin ya Allah. Lah itu caranya. Dulu pernah makan bakwan 2, ngomong 1, kamu inget nih, ya Allah berarti saya udah makan bakwan 1, 2, hitung tuh, ya Allah ini saya sedekah, ya Allah niatnya buat bayar bakwan, niatin. Nanti ketika ditagih, Allah ambil siapin amalnya nih, buat kamu amalnya, nggak bakal nuntut lagi, sudah kamu bayar di dunia. Diniatkan itu taubatnya orang yang ngelakuin kesalahan dengan caranya masing-masing. Kalau ninggalin kewajiban Allah ya diganti, kalau berkaitan sama manusia ya minta keridhoannya. Terus wajibu ala syahsi ayyajtanibal qibar. Wajib kepada tiap-tiap orang untuk menjauhi dirinya dari al-kibir, kesombongan, wal hasada, dan menjadi orang yang hasud, wal ghibata, dan orang yang ghibah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna li abwabis sama hijaban, adanya apa? Hijab. Tarudduna a'malan ahlil kibir wal hasadi wal ghibati ayyamna'unaha minas su'udi. Bahwa langit itu punya pintu, dan pintu itu akan terhijab, akan menolak, nggak akan bisa menaikkan amalnya seseorang yang amalnya itu didasari dengan kibir, kesombongan dalam dirinya, adanya hasud pada dirinya, suka ghibah dirinya, maka itu semua akan mencegah amal-amalnya naik ke langit. Di amalnya digantung, nggak bisa naik sampai ke langit. Fala yuqbalu, maka amal itu nggak diterima oleh Allah. Amal itu tertolak karena sebabnya di dalam dirinya masih punya penyakit hati yang berat. Kibir itu penyakit hati, ya. Hasud juga penyakit hati, ghibah juga penyakit hati. Kibir itu yang bagaimana? Kibir itu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Sombong. Sombong itu maksudnya bukan gua lurah. Kalau lurah ngomong gua lurah sombong enggak? Ya enggak, memang bener dia lurah ngomong lurah ya bener, bukan lu sombong lu lurah aja. Lah gua ngomong RT gitu maksudnya.
Masa ada lurah ngomong RT? Sombong itu maknanya nggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Artinya dia lurah, dikasih tahu sama RT, sama RW, Pak jangan begitu Pak, kan gua lurah. Itu namanya sombong. Sombongnya bukan karena lurahnya, tapi nggak mau menerima kebenaran dari orang lain gitu loh. Jadi sebuah berita, sebuah nasihat, petunjuk itu hendaknya kamu terima walaupun datangnya dari anak kecil, datangnya dari orang yang nggak kamu sangka, dari siapa saja. Kalau kamu nggak terima ini, tandanya hati kamu keras, tandanya hati kamu tertutup oleh sesuatu. Jadi kibir itu kayak iblis contohnya loh. Iblis itu sombongnya dari mana? Nggak mau terima kebenaran. Iblis, kamu sungkem sama Nabi Adam, enak aja sungkem. Orang kemarin sore saya yang orang lama suruh sungkem. Gara-garanya apa iblis begitu? Kelamaan jadi kiai di surga gitu. Saingan. Makanya kalau jadi imam masjid jangan lama-lama, diganti 3 tahun, ganti 5. Takutnya kayak iblis. Kelamaan nanti nggak mau dianggap yang lain kecil, yang lain di bawah saya, yang lain. Jadi RT begitu, sekian tahun ganti. Kalau enggak, ntar nggak mau diganti, betah. Presiden ya sama, 2 kali ganti, jangan kelamaan gitu. Takut, nah itu begitu. Iblis begitu gara-garanya kelamaan, hingga ketika ada orang yang mau menggantikannya menganggap orang lain jadi kecil. Jadi bukan omongan gua presiden begitu itu sombong, bukan. Ketika nggak mau menerima nasihatnya orang yang berupa kebenaran, baru namanya sombong gitu loh. Dikasih tahu Allah itu Tuhan, Tuhan itu Esa, dikasih tahu Nabi Muhammad utusan Allah, dikasih tahu ini penting ngaji. Apaan ngaji mulu, kapan kelar? Ngaji aja. Ngaji kok kelarnya kapan? Mati kelarnya ngaji itu. Thalabul ilmi minal mahdi. Ini nggak dengar hadisnya. Ya, itu namanya sombong, orang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Terus
hasud itu apa? Wal hasadu tamani zawali ni'amil ghair, yaitu hasud itu berangan-angan hilangnya nikmat pada orang lain. Sawaun kana tamanna ayati lahu, baik itu angan-angan itu agar nikmat tersebut datang kepadanya, au lihasadin, aulah atau enggak. Kok dia yang dijadikan pemimpin, kok dia yang dipilih, kok bukan, walaupun enggak ngomong bukan saya, bukan, kenapa kok dia ya, jangan dialah, itu sudah hasud. Apalagi ditambah kenapa enggak saya, itu lebih hasud lagi gitu loh, double hasud itu. Berangan-angan agar itu enggak sama dia sudah bentuknya hasud. Jadi kesalahan iblis yang pertama itu hasud. Gara-garanya mencegah kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, setelah hasud nanti muncul kibir, enggak nerima. Kalau dia yang jadi, gua nggak terima. Wah, muncul kibir tuh. Jadi pertama hasud dulu. Maka penyakit yang pertama muncul di jagat ini apa? Hasud. Apa itu? Mencegah atau berangan-angan agar tercegahnya satu kenikmatan pada orang lain. Nanti seseorang naik jabatan, kamu hasud, kenapa dia yang naik? Kan dia 10 tahun kerja, saya 10 tahun, kenapa dia yang naik? Itu sudah hasud. Ditambah lagi, kenapa enggak saya? Oh, itu lebih hasud lagi namanya gitu. Double hasud itu. Apalagi sampai nanti kamu mencegah orang lain dapat kenikmatan, tambah hasud lagi. Ada orang beli motor, panas. Kenapa dia bisa beli motor, saya enggak bisa? Mencegah, ngomong berangan-angan aja. Kenapa kok dia yang dikasih rezeki untuk beli? Hasud. Kenapa enggak saya? Hasud kedua. Tambah lagi, ketika orang yang nanya, Pak, mau nanya Pak, ini rumahnya Pak Gopur mana ya, mau nganter motor? Oh sana Pak, jauh. Wah, itu lebih hasud lagi udah itu. Wah, itu hasud yang ketiga udah itu. Mencegah orang lain dapat kenikmatan, menghalangi orang lain dapat. Wong cuman angan-angan aja, angan-angan sudah bentuknya hasud. Kenapa kok dia? Kenapa kok dia? Kenapa kok? Itu hasud pertama. Yang kedua, kenapa enggak saya? Abu Jahal itu begitu. Kata Abu Jahal, Muhammad kan kemarin sore, kenapa enggak saya jadi nabi? Itu sudah hasudnya luar biasa ya. Jadi penyakit pertama tuh manusia adalah hasud. Wal kibaru nadharul haq wa ghamdul khalqi. Yang namanya sombong atau kibir adalah batarul haq, tidak menerima kebenaran, dan ghamdul khalqi, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain. Kalau sudah nggak mau nerima kebenaran yang dia omong, terus dia olok, ente siapa? Begitu tuh. RT
mau nasihatin saya, ngolok-ngolok namanya, merendahkan orang. Dasarnya apa? Nggak mau terima pendapatnya orang lain. Setelah nggak terima, merendahkan orang lain. Itu namanya orang yang sombong. Jadi bukan hanya merendahkannya saja. Orang nggak akan mungkin merendahkan kalau dasarnya nggak mau terima dulu pendapatnya, gitu loh. Jadi, pertama, menolak kebenaran yang datang dari orang lain, kemudian dia merendahkannya. Wa makna nadharil khalqi raddun ala qailihi, yaitu menolak atas pendapatnya. Wa makna ghamdil khalqi lil istihza'i bihim, lil istihza'u bihim, yaitu batrul haq adalah menolak kebenaran orang yang mengatakannya, dan makna ghamdul khalqi adalah melakukan pengolok-olokan dengan mereka, yaitu merendahkannya orang tersebut. Kalau sudah ditolak pendapatnya, terus diolok-olok. Nah, Muhammad ini siapa? Nak kemarin sore ngomong Muhammad siapa? Anak yatim ngomong Muhammad siapa? Udah nggak mau terima pendapat kebenaran, terus diren, itu namanya sombong yang begitu. Ya, jadi sombong jangan kamu anggap orang yang jalannya begini, jangan. Memang orang yang jalannya begini nggak disenangi sama Nabi. Nabi nggak senang orang yang jalannya begini, nggak senang. Kecuali jalannya begitu dalam peperangan boleh. Gagah, perang kok begini jalannya, kok begitu jalan, tegak jalannya, biar orang takut. Tapi kalau nggak ada masalah, tawadhu, tunduk, itu lebih disenangi jalan yang macam itu. Jadi orang yang dasarnya jalannya begini, menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain, dasarnya apa? Merendahkan orang lain. Ketika diajak ngomong pasti nggak akan terima. Apa ente? Apalagi sudah pakai pemuda, muridnya udah banyak, ente kasih tahu. Makanya orang ngasih tahu orang yang sebenarnya itu jangan di hadapan orang lain. Pak Uyun, empat mata sini ya. Itu betul-betul menasihati yang sebenarnya. Kalau di depannya orang, ente mau menjatuhkan orang itu, berarti itu bukan niat yang baik untuk ngasih nasihat. Kalau ghibah apa ghibah? Ghibah itu ya ngomongin kejelekannya orang lain. Yang bagaimana? Yang orang itu kalau kejelekannya diketahui orang, dia nggak seneng gitu loh. Kamu omongin, maka namanya ghibah. Sama kayak makan daging saudaranya. Makanya orang yang ghibah itu di zaman Nabi pernah ditampilkan. Ada orang yang ghibah dipanggil sama Nabi, Nabi ambil baskom, disuruh ngelongok ke baskom, tahu keluar semua isinya daging busuk keluar semua. Ini habis ngapain? Ngomongin orang lain. Sama aja makan daging saudaranya mentah-mentah. Kenapa? Karena saudaranya nggak senang itu diomongin. Kok diomongkan? Nah kalau yang di TV itu gosok itu apa? Ghibah. Itu ghibah nggak? Enggak. Kalau orang yang kamu omong itu nggak tersinggung, ya bukan ghibah. Apalagi orangnya yang ngomong. Dia ngomong di media massa. Kamu omongnya sama orang lain, ya bukan ghibah. Kenapa? Wong dia sendiri yang buka perkara itu, kamu melanjutkan omongan ke orang lain, itu bukan ghibah, bukan. Ghibah itu kamu tahu rahasia orang, keadaan orang, aibnya orang,
tanpa orang itu ngomong kamu sampaikan ke orang, itu namanya ghibah gitu loh. Dan ghibah itu hal yang paling enak. Dia tahu si fulan, wow, itu enaknya loh. Itu bisa berjam-jam nggak habis-habis ngomong begitu, apalagi sudah ngomong liptiknya aja, panjang udah. Jadi disebut ghibah, andai berita itu sampai ke orang tersebut dia nggak seneng, kenapa ente omongin, itu ghibah namanya. Nggak hibah, malah kayak anggota DPR beramal, kamu ceritain, kasih duit kamu malah yang lain ceritain juga dong, itu bukan hibah namanya, gitu loh. Wah, keuntungan buat dia, malah suruh nge-share ente. Jadi hibah itu andai orang itu tahu kamu ngomongin dan dia nggak seneng, aibnya dibuka, itu dulu namanya hibah. Selagi orang itu nggak seneng, ya nggak hibah. Makanya kalau ngomongin orang, yang kamu omongin itu wali-wali, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak bakalan nggak seneng, malah seneng dia. Alhamdulillah, ya Allah diomongin. Kalau yang dia omongin bukan wali, bukan, mesti tersinggung. Kayak diceritakan siapa? Syekh Hasan Basri dilaporin, Syekh, ente diomongin sama orang itu begini. Oh iya, ambil kurma kasih dia, hadiah. Senang saya. Orangnya bingung nih, dilaporin kok dipikir bakal marah, malah kenapa? Dosa saya diambil sama dia, gimana saya nggak kasih hadiah? Orang yang tahu keuntungannya nggak akan marah. Itu namanya ghibah. Maka orang yang masih senang menghibah, membuka aibnya seseorang kepada orang lain, maka dia akan terhalang doanya di hadapan Allah. Orang yang masih hasud pada kenikmatannya orang lain akan terhalang doanya di hadapan Allah. Orang yang masih kibir, nggak mau terima kebenaran, terhalang doanya di hadapan Allah. Jadi orang itu kalau bisa tutupi aibnya orang lain. Ada orang lain kok maksiat, kamu tahu nih orang maksiat, tutupin buat kamu aja. Nggak usah kasih tahu orang lain, biarin itu antara dia sama Allah. Nah, orang yang nutupin aibnya orang lain akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang nutupin. Ketika orang lain akan tahu aib kamu, Allah menghalangi. Dosa-dosa kamu dihalangi oleh Allah untuk orang lain tahu. Itu karena kamu berusaha nutupin aibnya orang lain. Wa yajibu aidon, dan yang diwajibkan pula ayat trukan namimah, yaitu seseorang wajib meninggalkan dosa yang namanya namimah. Apa itu namimah? Wa ya as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad, yaitu seorang yang berusaha di antara manusia dengan jalan merusak. Li'annahu waroda la yadkhulul jannah, karena sungguhnya telah datang hadisnya Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun bi fathil qaf wa tasdidil ta al musannati min fawqin ba'daha alfun wa akhiruha ta'un musannatun min fawqi aidan. Qattatun, tidak akan masuk surga, yaitu orang yang suka namimah atau mengadu domba. Ngadu domba itu ngomongin satu berita ke orang lain, tujuannya biar orang lain berantem. Ente ngobrol sama saya,
ngobrolnya baik-baik. Fulan itu ya begini. Kamu yang nggak ngomong apa-apa, nggak terus jangan begitu dong, nggak, diem aja. Oh ya, udah selesai. Ente ke orang itu kata fulan, ente itu begini, masa lah ini. Namanya apa ini? Namimah. Itu kalau masih satu orang ke orang lain kecil namanya. Kalau sudah tingkatnya RT ke RT, oh lebih gede itu. Negara ke negara, wah lebih gede lagi. Kata Indonesia, ente negara kecil. Yang bener ini perang negara, wah bisa ramai itu. Namimah itu nggak cuma kecil-kecilan, bisa gede. Kenapa? Karena yang diadu domba siapa nih? Kalau perorangan ya paling berantemnya kecil. Lah, kadang gara-gara berantem kecil orang Arab itu nanti suku sama suku perang. Iya, kenapa? Suku saya kok diotek sama ono? Oh, nggak terima. Semua suku keluar. Siapa yang mukul kamu? Si fulan. Samperin. Apa? Untuk balas. Karena sukunya dia ada di satu suku keluar lagi. Wah, suku sama suku gara-gara bisa negara perang, bisa ini hanya gara-gara namimah tuh, hati-hati. Tapi kalau ngomongin nggak niat ngadu domba, ya itu bukan disebut namimah, gitu loh. Ngomongnya mau klarifikasi, nih fulan ngomongnya begini, maksudnya begini. Oh gitu. Itu bukan ngadu. Tapi kalau sudah ngomongnya ente kata si anu begini, wah ini namanya jadi kompor kata orang itu. Ngomporin biar orang lain panas, biar orang lain marah. Terus wa mahallul ma taqaddama min hurmatil hasad in lam takunin ni'matu hasilatan lil mahsudi alal fujuri. Dan penempatan apa yang terdahulu yang dimaksud dengan haramnya seorang itu bersifat hasud itu adalah jika nikmat itu tidak terjadi bagi dirinya. Orang yang hasud tadi, dia naik jabatan, saya nggak naik jabatan, terus nggak seneng. Kok dia yang naik, kenapa kok dia yang diangkat jadi pejabat? Alal fujur wa ila jaza tamanni zawali nikmati anhu, dengan jalan kejahatan. Dan jika tidak, yakni jika nikmatnya itu dengan jalan kejahatan, maka boleh mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut pada dirinya. Yang lebih berat lagi ya hasud yang jadinya haram kalau hanya cuman kok dia yang jadi yang jadi pejabat, padahal dia kan orangnya nggak bener, dia orangnya nggak beres, itu masuk hasud. Tapi dikatakan nggak jadi hasud yang membawa kepada dosa. Tapi kalau sampai menghalangi orang lain mendapatkan hal tersebut, itu yang jadi haramnya, gitu loh. Menghalangi itu biar nikmat itu nggak jadi jatuh ke orang tersebut, itu namanya kamu jadi membolehkan segala cara agar nikmat tersebut lenyap dari orang itu. Dia mau diangkat jadi jabat, terus kamu ungkap kejelekannya, kamu ini menghalangi nih.
biar dia nggak jadi diangkat jadi pejabat. Tadilah ada motor datang ke rumah Gofur, nanya alamat, wow sana Pak jauh, bukan orang sini dia mah, salah alamat Pak. Itu namanya menghalangi gitu loh. Kalau masih Gofur bisa beli motor, kerjanya apa dia bisa beli motor, itu hasud, tapi nggak sampai menghalangi. Yang jadinya sampai haram kalau sampai kamu menghalangi kenikmatan yang datang kepada orang lain. Kayak apa? Iblis itu menghalangi orang lain untuk ikut sama seorang nabi gitu loh. Bukan cuman kok dia yang jadi nabi, tapi sampai menghalangi, jangan ikut, ngapain itu ikut, itu sudah menghasut yang sampai bentuknya jatuh kepada perkara yang haram. Wa mimma yajibu i'tiqadu annahu ba'dha man irtakabal kaba'ir yu'adzibu lawahidan. Ini yang harus kita yakini nih. Pelaku dosa besar akan tetap disiksa meskipun hanya satu orang. Perwakilan. Kenapa? Karena sudah ada nas dari Allah. Allah akan menyiksa orang-orang, akan menyiksa pelaku dosa besar yang ketika dia matinya belum bertaubat. Makanya orang yang taubat itu harapannya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan disiksa siapa? Orang yang matinya belum bertaubat. Nah kalau yang matinya taubat, harapannya nggak disiksa oleh Allah, aman nih. Orang yang mati sudah taubat, sholatnya udah dibayar, puasa dibayar, kedoliman dibayar, mati sudah taubat, maka dia akan dihilangkan dari siksaan Allah. Lah yang matinya belum taubat, tetap akan disiksa oleh Allah, walaupun nanti yang disiksa cuman satu orang, yang lain diampuni. Oh ini yang dosa banyak, Allah ngampuni, orang sedunia diampuni, satu boleh aja, kan tetap kalamnya Allah bener kan, walaupun satu orang. Mau ente mewakili yang lain gitu. Udah ya Allah, yang lain nggak usah disiksa semua ya Allah, cukup saya aja ya Allah yang disiksa. Kenapa? Udah yang lain diampuni semua ya Allah. Kan tetap kalamnya Allah kalam yang benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan ilmunya apa yang diucapkan, walaupun yang disiksa itu satu orang. Jadi nggak harus semuanya itu disiksa, nggak harus. Jadi orang yang disiksa oleh Allah itu pasti akan ada, walaupun nanti satu orang. Siapa itu? Orang-orang yang matinya tidak bertaubat. Lah yang matinya taubat bagaimana? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari etikot kita. Jangan sampai meyakini bahwa wah ini mau gak bakal selamat semuanya, azab semuanya. Enggak, bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tingkatannya kayak kita beda sama tingkatannya wali-wali. Wali-wali itu kalau lihat ada orang maksiat nih, minum arak, disko-disko, seneng hura-hura. Jika ada wali jalan sama murid-muridnya, diiring muridnya, kata muridnya apa? Calon neraka semuanya. Kata walinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bikin dia bahagia di dunia, Engkau bikin dia juga bahagia di akhirat. Kalau hatinya wali itu begitu, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Berarti kan enggak
neraka nih mas semuanya, ingkar sama Allah. Di hatinya nggak ada begini, nggak ada. Kan bisa saja semua diampuni, cuma satu perwakilan. Nanti kan enggak, neraka semua pantasnya ini, nggak ada yang surga udah. Beda hatinya seseorang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menjadi batasan bahwa kita dilarang melakukan hal-hal tersebut, karena hal ini adalah bagian dari penyakit hati yang merusak hati kita, merusak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghalangi semua kemuliaan seseorang. Ketika kita bisa membersihkan ini semua, maka orang itu akan punya sifat ikhlas kepada Allah, ridho kepada Allah, akan bisa terima apapun yang jadi pemberian Allah pada orang lain, ikut bahagia kalau orang lain dapat kebahagiaan, senang dengan nasihatnya orang lain. Itu orang yang hatinya diberikan hati yang lapang, yang tahu datangnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung yang akan datang, bicara tentang khotimah, penutupan. Kita akan tutup insyaallah pada malam Ahad, mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub 'alaina taubah واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البر والتنهي وعلى ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.